Assalamualaikum semua para aset Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 9 atau Chapter 147. Dan untuk cerita kali ini, saya tidak akan menjelaskan episode sebelumnya karena saya yakin Anda pasti masih mengingatnya. Dan untuk itu, kita langsung saja mulai ceritanya. Dan seperti biasa, pastikan untuk memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Dimana untuk cerita kali ini, sebelum kita fokus ke cerita utamanya, kita akan fokus ke Donald terlebih dahulu yang dikonfirmasi telah mengambil cuti 1 hari dari pekerjaannya. Dan di dalam hari Donald mengambil cuti, Donald terlihat pergi ke barbershop yang tentu saja kita tahu alasannya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki penampilannya agar tidak terlihat berantakan lagi. Namun sambil menunggu Donald selesai memperbaiki penampilannya dan apa saja yang akan dilakukannya di hari dia mengambil cuti, kita diperlihatkan kilas balik 2 tahun yang lalu ketika kematian Agent King terjadi. Dimana dalam kilas balik ini, yang tepatnya setelah pembunuhan Agent King terjadi, setelah Reddington dan Dembe pergi dari lokasi kejadian, Donald yang saat itu menyalahkan Reddington atas kematian Agent King mengejar Reddington menggunakan mobil milik warga yang berada di sekitar tempat kejadian, yang tentu saja saat itu niat Donald adalah untuk membunuh Reddington. Dimana dalam pengejaran yang dilakukan Donald, Cooper sempat menghubunginya meminta Donald untuk menghentikan apapun yang ingin dilakukan oleh Donald. Namun Donald yang sudah dipenuhi amarah menolak untuk mematuhi Cooper dengan alasan-alasan yang disampaikannya. Hingga akhirnya akibat pengejaran yang dilakukan oleh Donald, Donald pun mengalami kecelakaan yang cukup fatal setelah menabrak sebuah mobil. Dimana untungnya tidak ada yang tewas akibat kecelakaan tersebut. Dan di sini akibat yang dilakukan oleh Donald mendapatkan sanksi yang cukup keras dan akan menjalani persidangan untuk menentukan hukuman yang akan didapatkan oleh Donald. Dan untuk masalah lain, Cooper menjelaskan bahwa saat ini Reddington telah menghilang dan pastinya kekebalan hukumnya akan dihapus oleh pemerintah dan kesatuan mereka akan dibubarkan. Yang membuat Donald menyampaikan bahwa itu adalah hal yang bagus karena mereka bisa memburu Reddington lagi. Dimana Cooper yang mendengar hal itu menyampaikan bahwa wasiat Agent King telah menunjuk Cooper dan istrinya sebagai wali yang sah untuk merawat Agnes, putri Agent King itu, yang membuat Cooper berasumsi bahwa Agent King ingin mereka melihat ke depan bukannya ke belakang lagi. I think she'd want us to look forward, not back. Dan akibat perkataan Cooper inilah Donald mengurungkan niatnya untuk membalas dendam kepada Reddington. I know from your chart that you had a dependency issue in the past. Dimana setelah kondisi Donald mulai membaik, disinilah kita akhirnya mengetahui mengapa Donald mengonsumsi narkoba lagi, yang ternyata akibat sang dokter ini yang meresepkan obat oksikodon yang bisa dibilang senyawa dengan narkoba, yang kata dokter ini itu adalah untuk kepentingan menghilangkan rasa sakit yang Donald alami. Namun akibat inilah setelah mengalami kecelakaan ditambah penderitaan yang dialaminya akibat kematian Agent King, Donald pun menjadi ketergantungan. Dan itulah sebabnya Donald sampai mencurangi tes narkobanya karena bisa dipastikan Donald memang positif dari narkoba. Namun untuk kelanjutan kilas balik Donald ini, setelah dia memutuskan untuk tidak menjadi anggota FBI lagi, Donald pergi ke suatu kota dan menginap di suatu motel yang dijaga oleh wanita ini yang terlihat memiliki seorang anak.
Dimana masih di hari yang sama di waktu malam, Donald yang kehabisan stok obatnya pergi ke suatu bar yang ada di kota tersebut. Tapi di sini dia malah ditipu dan akhirnya semua uangnya hilang termasuk iPhone-nya. He's got an iPhone too. Yang untungnya, akibat wanita penjaga motel ini memberitahu bahwa bengkel yang tidak jauh dari motel ini membutuhkan karyawan, Donald pun bekerja di bengkel ini dan berhasil mendapatkan uang muka untuk Donald membayar penginapannya. Dan di sini setelah Donald membayar uang sewanya, sebagai rasa terima kasih Donald kepada wanita ini, Donald pun membantunya agar polisi yang sedang mencarinya pergi meninggalkan tempat ini. Dan ternyata setelah polisi itu pergi, wanita ini pun akhirnya menjelaskan tentang polisi yang sudah mencarinya, yang ternyata adalah suami dari wanita ini, di mana alasan dia menghindarinya adalah karena suaminya sering melakukan KDRT dan wanita ini yang tak tahan dengan sifat suaminya pergi meninggalkannya begitu saja. Dan itulah yang menjadi alasannya bekerja di motel ini, karena jika uangnya sudah terkumpul, wanita ini bersama anaknya berniat untuk pergi jauh agar tidak ditemukan oleh suaminya lagi. Hey, easy. Dimana setelah beberapa waktu berlalu, Donald berada di kota ini dan masih bekerja yang niatnya hanya sampai mobil ini selesai diperbaikinya. Donald pun berteman baik dengan anak penjaga motel tadi. Sampai dimana ketika anak ini berulang tahun, ayahnya pun akhirnya menemukannya, yang dimana suaminya yang tak terima ditinggalkan begitu saja melakukan kebiasaannya, yaitu menganiaya istrinya di depan anaknya ini, yang membuat sang anak segera meminta bantuan Donald. Dimana Donald yang mengetahui itu pun segera menolongnya dan sempat terjadi pergelutan antara Donald dan polisi suami dari wanita ini. Namun pada akhirnya suara tembakan pun terdengar, yang ternyata polisi yang bergelut dengan Donald tertembak oleh senjatanya sendiri, yang akhirnya membuatnya tewas seketika. Tapi untungnya akibat keterangan Donald dan reputasi Donald sebagai agen spesial FBI, polisi pun tidak mempidanakan kejadian ini dengan alasan membela diri. Dan itulah kisah Donald ketika berada di kota kecil ini, karena setelah dia selesai memperbaiki mobilnya, Donald pun mendapatkan uang dan akhirnya pergi meninggalkan kota ini untuk mencari kesibukan lainnya agar tidak terlalu memikirkan Agent Keen yang sudah tiada. You alright, son? Something like that. Kembali ke masa yang sekarang, setelah Donald selesai memperbaiki penampilannya, Donald pun pergi membeli bunga yang diketahuinya adalah kesukaan Agent Keen. Dan Donald mengambil cuti tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengunjungi makam Agent Keen, yang dimana setibanya Donald di makam Agent Keen ini, Donald pun mengisahkan kisahnya yang kita lihat tadi, dan juga tentang kabar Aram dan yang lainnya, termasuk Dembe yang sudah menjadi agent FBI, dan Reddington yang memiliki kekasih seorang dukun. Namun setelah Donald selesai bercerita, Donald pun tak kuasa lagi menahan air matanya karena dia tidak bisa membohongi perasaannya yang merasa sangat kehilangan setelah kematian Agent Keen itu. Namun dia juga sangat bersyukur dan bisa sedikit tenang karena di sini Agent Keen ditemani oleh Tom suaminya yang makamnya bersebelahan dengan Agent Keen. Dan itulah akhir kisah Donald di hari dia mengambil cuti dari pekerjaannya. Sementara untuk cerita utama dalam video kali ini adalah masalah Cooper dan juga Reddington. Tapi saya ingatkan, kali ini kita tidak akan melihat kasus yang dikerjakan oleh Donald dan kawan-kawan, karena kita hanya akan fokus ke masalah Cooper dan juga Reddington. Dimana untuk masalah Cooper, setelah di episode sebelumnya istri Cooper terpaksa berbohong kepada detektif yang menyelidiki pembunuhan tetangga Cooper, di sini Cooper memberitahu Luz sahabatnya ini dengan berkata bahwa hebat detektif yang menyelidikinya sepertinya telah mengetahui
mengetahui. Karena 1 jam yang lalu, kata Cooper, Heber datang kemari membawa surat perintah untuk menguji balistik senjata dinas Cooper. Yang tentu saja jika Heber mendapatkan hasilnya, maka Heber akan mendapatkan bukti bahwa senjata Cooper lah yang digunakan untuk membunuh Doc Coster, tetangga Cooper itu. Dimana sahabatnya yang mendengar hal itu meminta Cooper untuk tenang karena Lou akan menyelesaikan masalah ini. Namun apakah yang akan dilakukan Lou, sahabat Cooper ini? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Karena tak lama setelah Lou pergi meninggalkan Cooper, Reddington datang memberikan kasus kepada Cooper yang tentu saja untuk dikerjakan oleh Donald dan kawan-kawan. Tapi karena kita tidak akan melihat kasusnya, setelah Reddington selesai memberikan kasusnya kepada Cooper dan Cooper berangkat untuk bekerja, Reddington tetap stay di rumah Cooper karena hari ini Reddington sudah berjanji untuk menemani Agnes bermain, putri Agent Keen ini yang kita semua tahu Reddington sangat menyayanginya. Dimana setelah mereka bermain dengan penuh kebahagiaan, muncullah pertanyaan yang keluar dari mulut Agnes yang katanya, mengapa Reddington berhenti menjadi orang Rusia? When did you stop being Russian? That's a funny question. Reddington yang mengira hal itu pun balik bertanya, bagaimana Agnes bisa mengetahui bahwa Reddington adalah orang Rusia? Yang langsung dijawab oleh Agnes bahwa ibunya lah yang bercerita kepadanya. Yang kata Agnes, ibunya atau Agent Keen sudah menceritakan semua yang perlu Agnes ketahui tentang sosok Reddington ini. Dan akhir dari cerita yang disampaikan oleh ibunya, Agent Keen menyampaikan kepada Agnes dengan berkata bahwa yang perlu diingat dari Raymond Reddington, dia adalah orang terpenting dalam hidup Agent Keen selain Agnes, putri Agent Keen ini. She said all I needed to remember was that Raymond Reddington was the most important person in her life besides me. Yang dimana akibat perkataan Agnes inilah Reddington jadi menyadari bahwa sebelum kematian Agent Keen pasti sudah melihat isi surat ini yang kita tahu saat itu hanya boleh dibaca Agent Keen ketika Reddington sudah wafat atau meninggal dunia, karena Reddington sudah memerintahkan Dembe untuk memberikan kepada Agent Keen jika Reddington sudah meninggal dunia. Namun di sini Reddington berkeyakinan Agent Keen pasti sudah membaca surat tersebut sehingga Agent Keen jadi mengetahui bahwa Reddington adalah orang terpenting dalam hidup Agent Keen selain Agnes, putrinya. She said all I needed to remember was that Raymond Reddington was the most important person in her life besides me. Namun jika memang benar Agent Keen sudah membacanya, berarti Dembe tidak melaksanakan perintah yang sudah Reddington berikan saat itu. Dan itu sama saja Dembe telah mengkhianati Reddington ini. Namun apakah sebenarnya isi surat tersebut sehingga membuat Agent Keen menjadikan Reddington orang terpenting dalam hidup Agent Keen? Dimana untuk hal itu kita lagi-lagi hanya bisa berspekulasi bahwa Reddington ini mungkin memang benar adalah ayah kandung Agent Keen. Dan bagi Anda yang berpikir bahwa pria ini adalah Katerina Rostova, bagi saya sangat tidak masuk akal karena foto Katerina bersama Agent Keen yang masih kecil ini, saya mendapatkan konfirmasi bahwa yang memfoto Katerina bersama Agent Keen ini adalah Reddington yang ini. You were there, weren't you? There was someone standing behind the lens. I was there. Itulah sebabnya saya mendapatkan keyakinan bahwa pria ini sebetulnya adalah ayah kandung Agent Keen. Tapi saya ingatkan, itu semua hanyalah spekulasi saya pribadi. Sementara untuk membuktikan apakah memang benar Agent Keen sudah membaca suratnya, setelah Reddington selesai bermain dengan Agnes, Reddington pun mengambil surat tersebut dan meminta sahabatnya ini Svetko untuk mencari tahu apakah ada sidik jari Agent Keen di surat ini. Dan untuk perbandingan, Reddington akan memberikan salinan sidik jari Agent Keen. Dan hanya itu yang perlu Reddington ketahui. Namun kata Reddington, dia berharap Svetko tidak menemukan sidik jari Agent Keen di surat wasiat ini.
Dan sambil kita menunggu jawaban apakah sidik jari Agent Keen ada di surat ini, kita akan ke sisi Cooper terlebih dahulu yang saat ini menemui Lou sahabatnya di suatu tempat. Dimana di sini untuk membantu Cooper sahabatnya, ternyata Lou berhasil membuat hasil balistik yang dilakukan oleh detektif Heber mendapatkan hasil negatif. Yang untuk saat ini Cooper akan aman karena sampai saat ini tidak ada bukti yang kuat yang bisa memberatkan Cooper. Dan untuk itu Lou menyarankan Cooper saatnya mencari tahu siapa yang sudah menjebak Cooper atas pembunuhan Doc Coster, tetangganya itu. It's time to find out who did that and why. Dimana setelah malam tiba ketika Cooper pulang ke rumahnya, Cooper mendapatkan panggilan dari orang yang tak dikenal yang mengirimkan foto tentang pertemuan Cooper dan Lou tadi. Dan katanya sang penelpon juga memiliki rekaman percakapan Cooper dan Lou yang diketahui telah merusak bukti atas kasus pembunuhan Doc Coster. Dan untuk hal itu sang penelpon akan menghubunginya lagi dengan permintaan yang akan diajukannya. Sementara di sisi Reddington, setelah Witcha mendapatkan kabar dari Svetko tentang suratnya, Witcha menyampaikan kepada Reddington bahwa sidik jari Agent Keen ditemukan di surat wasiat tersebut. Yang dengan ini, Reddington pun mendapatkan konfirmasi bahwa Agent Keen memang benar sudah membaca suratnya. Yang dengan itu, Reddington pun juga mendapatkan konfirmasi bahwa Dembe sahabatnya ternyata telah mengkhianatinya karena Dembe tidak melaksanakan perintah yang sudah Reddington berikan, yaitu Dembe hanya boleh memberikan suratnya kepada Agent Keen jika Reddington sudah meninggal dunia. Tapi nyatanya Dembe malah melakukan kebalikannya yang mungkin saja Dembe memiliki alasan tersendiri. Tapi apakah yang akan dilakukan Reddington setelah mendapatkan konfirmasi ini? Dimana untuk hal itu saya bisa konfirmasikan bahwa Reddington menjadi curiga bahwa Van Dyke bisa membunuh Agent Keen diyakininya bukanlah suatu kebetulan. Are you expecting a call? This belonged to the man who shot Elizabeth. Dimana setelah keesokan harinya, dalam kelanjutannya terhadap kematian Agent Keen yang menurutnya bukanlah suatu kebetulan Van Dyke bisa membunuh Agent Keen, setelah mendapatkan ponsel Van Dyke di sini, Reddington menjelaskan kepada Mirce bahwa setelah dia membunuh Van Dyke, Reddington ada meminta anak buahnya untuk mengambil ponsel Van Dyke dan itulah sebabnya Reddington jadi bisa memiliki ponsel Van Dyke saat ini. Dan untuk hal itu, Reddington ingin Mirce memberikan ponsel Van Dyke ini kepada Tadashi yang sebentar lagi akan sampai di lokasi ini untuk mencari tahu histori GPS di ponsel Van Dyke di hari kematian Agent Keen, yang mungkin saja Reddington akan mendapatkan cerita lainnya. Di mana Mirce yang mendengar hal itu sebetulnya tidak suka dengan apa yang direncanakan oleh Reddington ini, karena kekasihnya ini ingin Reddington melupakan masa lalunya yang sudah membuat Reddington menderita. Dan Mirce berkeyakinan jika Reddington tetap melakukannya, Reddington pasti akan mendapatkan penderitaannya lagi. Dimana selagi Mirce bertemu dengan Tadashi, Reddington juga pergi menemui Dembe. Dimana di sini Reddington menyampaikan kepada Dembe bahwa Reddington sudah tahu Dembe telah memberikan surat tersebut kepada Agent Keen. Dimana Dembe yang mendengar hal itu tak mengelak sama sekali dengan menyampaikan bahwa saat itu surat tersebut membuat Agent Keen sangat bahagia. Made her happy. And hours later she was dead. Jadi Dembe tidak menyesal sama sekali telah memberikan suratnya. Meskipun beberapa jam kemudian Agent Keen tewas, Dembe menyampaikan itu menjadi alasan terkuatnya bahwa dia tidak menyesal telah memberitahu Agent Keen kebenarannya. Dan untuk saat ini Reddington masih menahan emosinya karena bagaimanapun surat tersebut sudah membuat Agent Keen bahagia sebelum dia tewas. Tapi bagaimanakah jika Reddington sudah mendapatkan hasil histori GPS ponsel Van Dyke yang saat ini masih dikerjakan oleh Tadashi? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Dan sebelum itu kita akan ke sisi Cooper terlebih dahulu dengan masalah yang dihadapinya.
Dimana di sini Cooper pun memperlihatkan hasil tes darahnya yang baru saja didapatkannya, yang membuat mereka mendapatkan konfirmasi bahwa ketika di malam pembunuhan tetangganya, Cooper memang telah dibius dengan obat yang sangat sempurna jika ingin menjebak seseorang. Dan di sini Lou yang mengetahui hal itu menyarankan agar Cooper memberikan bukti ini kepada Heber karena ini adalah bukti yang kuat bahwa Cooper tidak membunuh tetangganya. Namun Cooper yang mendengar hal itu menjawab bahwa dia tidak bisa melakukannya karena pertemuan mereka sebelumnya telah diawasi dan disadap, dan tadi malam Cooper juga mendapatkan panggilan dari orang tak dikenal yang menurutnya adalah orang yang sudah menjebaknya, yang berkata bahwa dia memiliki bukti percakapan Cooper dan Lou yang sudah merusak bukti kasus pembunuhan tetangganya. Dan itulah sebabnya Cooper belum bisa menyerahkan hasil tes darahnya. But they don't, and they never will. We were being watched. Dan untuk hal itu, mereka harus mencari tahu dulu identitas orang yang sudah menjebaknya. Dan jika sudah, barulah Cooper akan pergi kepada Heber detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan tetangganya. Itu. Where do we start? Di mana berkat penyelidikan yang dilakukan oleh Lou dalam membantu Cooper, Lou pun berhasil mendapatkan rekaman CCTV bukti bahwa Cooper memang telah dibius oleh bartender yang terlihat itu, yang namanya telah dikantongi oleh Lou. Dan Lou yakin jika Cooper berhasil menemukan bartender yang terlihat ini, Cooper mungkin akan mengetahui orang yang sudah menjebak Cooper. Dan selagi Cooper berusaha menemukan bartender yang terlihat ini, kita kembali ke Sissy Reddington yang saat ini Mirce sudah datang membawa hasil kerja yang dilakukan oleh Tadashi. Namun kekasihnya ini menyarankan untuk tidak membukanya dengan alasan-alasan yang diberikannya, yang intinya jika Reddington membukanya, Mirce akan pergi meninggalkan Reddington karena kekasihnya ini katanya tidak sanggup melihat Reddington yang katanya akan terjerumus di lubang kegelapan yang ujung-ujungnya akan membuat menderita lagi. Tapi tentu saja Reddington yang menganggap bahwa Agent Kin lebih penting dari siapapun tidak bisa mengabaikannya begitu saja, yang pada akhirnya setelah Mirce mengemasi barang-barangnya dan memberikan ciuman terakhir untuk Reddington, kekasihnya pun akhirnya pergi untuk pulang ke negaranya sendirian. Dan di sini terlihat Reddington cukup sedih karena Mirce kekasihnya akhirnya pergi meninggalkannya. Dimana setelah malam tiba dan Reddington juga sudah membuka amplop ini, Reddington pun kembali menemui Dembe dan memperlihatkan foto yang didapatkan Reddington ini dari Tadashi. Dan berdasarkan cap waktu yang ada di foto tersebut, Dembe menemui Agent Kin 1 jam setelah Reddington memberikan surat wasiatnya kepada Dembe. Dan di sini Reddington menyampaikan kepada Dembe dengan berkata bahwa foto-foto tersebut diambil langsung dari ponsel Van Dyke karena Reddington ada meminta Tadashi mengambil koordinat GPS ponselnya untuk melihat kemana saja Van Dyke pergi beberapa jam sebelum menembak Agent Kin. Dan memang fotonya hanya mengkonfirmasi yang mereka bahas tadi siang, bahwa Dembe memberikan suratnya kepada Agent Kin. Namun yang belum mereka bahas adalah bahwa yang ditunjukkan semua foto-foto tersebut adalah pria yang sudah membunuh Agent Kin hanya berjarak 6 meter dari Dembe dan mengambil foto Dembe bersama Agent Kin. Dan akibat Dembe sangat bertekad untuk mengkhianati Reddington, Dembe sampai melewatkan Van Dyke yang hanya berjarak 6 meter dari Dembe ini. Dan dengan melewatkan Van Dyke, Dembe sudah gagal melindungi Reddington dan juga Agent Kin. You missed him, and Elizabeth is dead because of that. Dan yang membuat Reddington sedikit bingung adalah bagaimana Van Dyke bisa mengetahui lokasi Agent Kin
dan Reddington ketika malam penembakan Agent Keen. Bagaimana bisa Van Dyke menunggu di lokasi kejadiannya? Dan sepengetahuan Reddington, tidak ada yang tahu mereka di sana kecuali Agent Keen, Dembe, dan juga Reddington. Tapi pada akhirnya Van Dyke di sana dan berhasil membunuh Agent Keen. Dan kini mereka tahu alasan yang tidak lain adalah akibat Dembe yang tidak menyadari bahwa dirinya telah diawasi oleh Van Dyke itu. Dimana Dembe yang mendengar semua itu hanya menjawab bahwa Agent Keen tewas karena banyak alasan. Dan sepertinya salah satu alasannya adalah Dembe ini. Elizabeth is dead for many reasons. One of those reasons is me. Pull over. Reddington yang mendengar itu pun akhirnya meminta Dembe untuk keluar dari mobilnya. Get out. Jadi setelah Dembe pergi, Reddington yang terlihat masih sangat kesal kepada Dembe bertanya kepada Witcher apakah Mirce akan kembali. Dimana Witcher yang mendengar hal itu menjawab bahwa Mirce akan kembali jika penyelidikan Reddington atas kematian Agent Keen telah selesai. Dan apakah Reddington sudah selesai dengan penyelidikan kematian Agent Keen? Reddington yang mendengar itu menjawab bahwa ini hanya permulaannya saja. That's just beginning. Namun apakah yang akan Reddington lakukan selanjutnya atas penyelidikan kematian Agent Keen? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di video yang akan mengungkapkannya. Karena untuk scene penutup dalam cerita kali ini adalah setelah Cooper berhasil menemukan alamat bartender yang sudah memasukkan obat ke dalam minumannya. Ketika Cooper memasuki apartemennya, ternyata bartender yang Cooper cari telah tewas dan pastinya pria yang sudah menjebaknya lah yang sudah membunuh pria bartender ini. Tapi apakah yang akan Cooper lakukan selanjutnya dalam menghadapi masalahnya? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam masuk Reddington. Assalamualaikum.